Ini akhir sepiku. Meraung bisu hingga suara putus. Cerita ini hilang di ujung senja, mengakhiri kebersamaan sepi. Melingkari penutup cerita suci. Hingga senja, sepi, dan suci menjadi abadi. Prilly Latukonsina di buku 5 Detik dan Rasa Rindu. Wow. Silahkan duduk lagi diri. Itu keren banget. Prilly, ini jadi puisi kamu tulis sendiri ya? Apa sih intinya tadi gua buta. Intinya apa? Intinya arti maknanya dari puisi itu ya. Aku sampai merinding loh. Kok butek sih malah Pak Bos? Butek tadi. Memang kalau puisi yang ditulis sama aku tuh emang banyak metaforanya gitu. Dan aku emang seneng banget menggunakan kata-kata seperti senja, rindu, sepi. Maknanya adalah seorang wanita yang bener-bener kesepian banget karena patah hati yang luar biasa. Oke. Tapi akhirnya dia ingin melangkah dan ingin mengakhiri sepinya. Dan dia ingin menutup cerita suci itu, maksudnya walaupun dia sakit hati tapi cerita itu menurut dia tetap suci, tetap indah gitu. Dia ingin menutup cerita suci itu di senja. Senja itu kan juga hampir akhir dari sebuah hari ya, karena kan habis senja habis itu langsung malam. Dan ingin melangkah lebih baik lagi. Jadi ceritanya biar jadi abadi tapi dia juga ingin mengakhiri rasa sepinya itu. Artinya cinta lama pun itu tetap dianggap bagian dari hidup bagian dan dari suci. Hidup, iya. Tidak boleh nyerang-nyerang pasangan sesudah putus begitu. Betul. Oh. Gitu. Dan tidak boleh minta spray dibagi dua, kamar tidur dibagi dua gitu. Gorden dibagi dua. Jangan pernah menyesal pernah mengalami sakit hati, karena sakit hati itu bisa membuat kita lebih baik lagi, belajar lagi gitu. Oke, ngomong-ngomong soal bukunya Prilly nih, jadi kamu emang hobi nulis ya? Hobi banget nulis. Itu di dalam buku itu isinya puisi semua seperti tadi atau ada cerita juga? Di dalam buku itu saya puisi semua, karena aku emang semua, ya? suka banget sama sastra, suka baca puisi. Jadi kenapa nggak aku bikin puisi juga gitu? Oke. Dan pada saat itu emang nggak tahu kenapa aku tuh dalam 10 menit bisa bikin kayak 10 puisi gitu tiba-tiba. Bikin dulu tentang aku. Oh apa ya? Langsung dikasih unjuk gitu ya? Bikin dulu 10 menit tentang aku, sifat apa? Aku tuh spesialis puisi yang emang sakit hati, kan nggak pernah disakitin sama Bang Hotman. Sakit hati. Spesialis puisi sakit hati. Disakit hati. Oh jangan, udah cukup. Oh, udah cukup Sekarang lagi udah happy. bahagia. Nah, apakah sebentar lagi akan keluar buku kedua yang happy? Sebenarnya buku kedua ini di balik puisi itu. Jadi kayak di balik puisi itu ada cerita apa diungkapkan di satu novel yang rencananya akan difilmkan juga tahun ini. Produk karya Difilmkan loh bukunya, keren banget. Karya seseorang tidak terlepas dari pengalaman hidupnya. Betul. Apakah kamu sering disakiti oleh cinta? Bukan sering disakiti sih, tapi sering gak berhasil. Sering tidak berhasil, ternyata sering gagal juga dalam bidang cinta. Ya iyalah. Gagal dalam pasti percintaan ada ya. Setiap manusia itu pasti mengalami kegagalan. Oke, kalau begitu saya tanya lagi kepada kalian. Benar nggak ada wanita matre? Sebenarnya Atau memang cowoknya yang pelit? nggak ada wanita matre, tapi wanita realistis. Kebutuhan kita banyak, kita memang perlu uang kan? Setuju. Dan kita juga harus tahu dong standar kita seperti apa. Betul. Jadi sebenarnya ya kita nggak apa-apa gitu ya punya standar, asalkan kalau kita punya cowok tapi kita menuntut, misalkan kita udah tahu dia sanggupnya segini tapi kita menuntut lebih, itu baru namanya matre. Itu baru matre. Gitu. Tapi kalau Masuk kita kamu ini memperingatkan bapak-bapak di rumah udah pada malu tuh mulai yang sama istrinya di samping tuh. Aku tanya kamu, aku tadi berpikir kau agak matre juga. Begitu gua tanya mengenai tunanganmu, kau langsung diawali dengan kalimat orangnya royal gitu loh. Wah, itu kenapa itu? Kan ditanya royal apa enggak? Ya royal dong, karena dia begitu. menghargai, seperti yang aku bilang, he treats me like a queen gitu. He treat me like a queen. Ngomong-ngomong, boleh tahu nggak? apa nih? Apa aja yang sudah dikasih sama dia? Waduh. Pastinya dia bisa membuat aku bahagia lah. Apapun yang dikasih, aku aja yang tahu gitu Oh kan. begitu. Apa aja. Waktu selama kamu mahasiswa di Amerika, rutin nggak dikirim ke rekening kamu? Hah? Ya kayak gitu-gitu ada lah. Maksudnya kayak barang-barang apa segala macam.
tetap dikasih. Cuman aku ngeliat kualitas seseorang nggak hanya dari itunya aja sih, nggak hanya dari seberapa mahal ininya yang dikasih atau apa, tapi lebih effortnya juga segala macam. Cuman kalau untuk barang segala macam pasti ada lah yang dibeliin buat aku. Itu bonus ya? Itu bonus aja, cuman kualitas gitu. dari dia sendiri kan kelihatan karakternya seperti apa. Apa ekstrim pengalaman kamu terhadap laki-laki sampai kau nulis buku tentang penderitaan? Waduh. Apa yang pernah kau alami dari laki-laki? Biar pengen tahu ini laki-laki ini cuma. Hah? Apa sebenarnya? Kau ditinggal begitu malam kedua atau kemarin? Kalau ngomongin yang sedih-sedih tuh nggak enak, mendingan ngomongin yang senang-senang Ya, aja. senang-senang aja ya. Oke deh, oke. Iya nggak sih? Jawab pertanyaan Pak Bos. Maxim udah ngasih apa Oke, aja? aku dikasih sesuatu yang lebih berharga dari apapun dan belum pernah aku dapat dari cowok manapun yang pernah ada di depan. Apa tuh? Jadi penasaran apa? Yaitu adalah cinta dan perhatian dan dia menghargai aku sebagai seorang wanita. Itu yang dia Kau kasih. jangan macam-macam kau. Kenapa? Saya bisa lebih perhatian sama kamu. Hah? Oke deh, kalau kata Prilly tadi ngomongin yang sedih-sedih itu nggak enak, mendingan ngomongin yang happy-happy aja. Kita ngomongin hobi, kalau tadi Prilly hobinya nulis, sampai ada buku, dan kena ada buku kedua, bahkan mau dijadikan film. Kalau Tasya hobinya apa nih? Aku punya hobi baru selama di Amerika, yaitu masak. Aku suka liatin video-videonya Tasya lagi masak. Kalau nggak salah Tasya juga punya geng namanya Noodle Nerds. Itu maksudnya Noodle gimana Nerds. sih? Pada suka mie semuanya, apa gimana sih? Beli super mie dari Chinatown di New York City. Bisa jadi ya kan? Jadi Noodle Nerds itu aku sama beberapa temanku kebetulan kita setiap nongkrong, setiap ngumpul tuh pasti di tempat ramen gitu atau di tempat noodle place atau kayak makan pasta. Jadi kita Mie lah selalu pokoknya dan intinya kita ya. kumpul ya memang have fun, tapi kita juga banyak ngomongin pelajaran juga. Jadi kayak dibilangnya Noodle Nerds gitu. Oh gitu.